ke Gus Nusron langsung saja. Gus Nusron, tadi ada catatan juga dari Bang Boyka soal bagaimana sosok Pak Prabowo sebenarnya kalau kita bicara soal ketiga sosok tadi itu ya. Yang kemudian tadi Bang Boyka juga menyoroti soal mempertanyakan bagaimana nilai-nilai tokoh bangsa dari Pak Prabowo itu ketika berkali-kali mengikuti Pilpres. Apa tanggapan Gus Nusron? Apa itu nggak boleh? Wong itu hak konstitusional yang melekat. Ya kan, masing-masing orang mempunyai niatan untuk mengabdi sama bangsa dan negara. Apakah orang kalau punya niat untuk mengabdi sama bangsa dan negara kemudian dicap dia tidak negarawan? Ini kan menurut hemat saya parameter yang dibuat itu sangat subjektif, tidak common bagi semua panduan orang cara berpikir. Kalau Bu Mega mempunyai kesempatan, keikhlasan memberikan kesempatan itu kepada Pak Jokowi, kemudian hari ini memberikan kesempatan sama Pak Ganjar, ya saya kira selain beliau mempunyai keikhlasan juga karena ada keadaan-keadaan yang mendorong untuk itu. Nah kalau kemudian kenapa keadaan mendorong itu? Karena Bu Mega sudah punya pengalaman menjadi presiden. Dan kemudian Bu Mega sudah punya pengalaman untuk running well menjadi calon presiden sudah 2 kali, tahun 2004, tahun 2009 dan sebagainya. Nah, karena pengalaman-pengalaman itulah kemudian Bu Mega mengambil sikap seperti itu ya. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo mengambil sikap keinginan kuat untuk menjadi mengabdikan dan mewakafkan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara, ya jangan kemudian dimaknai bahwa itu adalah seorang ambisius yang tidak tahu diri, yang kemudian tidak dianggap keluar dari koridor kenegarawanan, enggak juga. Atau kepentingan pribadi, Gus? Tadi dikatakan kepentingan pribadi. Ya kalau orang itu kepentingan pribadi, punya cita-cita kan pasti kepentingan pribadi. Termasuk cita-cita menjadi negarawan juga bagian dari kepentingan pribadi. Tapi kalau orang mempunyai cita-cita menjadi negarawan kayak Bu Mega itu adalah tidak kepentingan pribadi. Cuma capaian pribadinya kan beda-beda. Masing-masing orang punya capaian berbeda-beda dalam hidup itu. Saya kira kita harus pandai belajar untuk memaknai dan membaca, menghargai bagaimana tekad keinginan orang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita kehidupannya masing-masing. Ya nggak mungkin kita bisa menyamakan parameter negarawan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi maupun parameter Bu Mega dengan dengan Pak Prabowo. Kenapa Anda nggak sekalian mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi ngasih kesempatan anaknya Kaisang itu menjadi anggota partai PSI, berarti dia juga tidak negarawan juga. Iya, berbeda. Itu kan sama juga dengan, karena masing-masing mempunyai capaian tersendiri dalam cara memaknai tentang definisi negarawan. Ya. Baik. Singkat Bang Boyka boleh menanggapi sebelum saya ke Bang Ari Praitno dulu. Ya gini ya, kalau disampaikan sama Mas Nusron ya, kalau kenapa misalnya Pak Jokowi membiarkan misalnya salah satu anaknya masuk menjadi kader partai politik di luar PDIP. Terus apakah itu dikatakan bukan negarawan? Ya bukan, itulah negarawan. Nanti dia memberikan hak kepada anak-anaknya, hak politiknya ketika sudah lebih 17 tahun untuk memilih. Nah bagi saya berbeda dengan kasuistik antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kenapa? Gini ya, ada pemikiran yang pikir sangat rasional, ada keikhlasan. Nah, menuju seorang tokoh bangsa yang yang sangat negarawan itu susah. Kenapa? Karena dia harus membuang ambisius politiknya demi kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Ini berbeda kasus gitu loh. Kan bisa saja misal Bu Megawati hari ini sebagai pimpinan partai politik paling terbesar di Republik hari ini. Karena dia sudah bisa langsung mendaftarkan diri sebagai calon presiden karena sudah memenuhi ambang batas. Tapi itu tidak dilakukan. Gitu. Kenapa? Karena dia melihat rasionalisasi tentang politik hari ini. Dia melihat bahwa kepentingan politik negara itu sangat panjang, kepolitikan ke depan itu sangat luar biasa. Karena itu dia mengikhlaskan hasrat politiknya yang dulu pernah gagal itu. Untuk apa? Untuk regenerasi ke depan. Karena dia melihat rasionalisasi tentang politik. Nah di sini agak sulit. Saya melihat bahwa
dialah dikatakan tokoh bangsa yang memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat luar biasa. Nah, saya akan mengatakan bahwa apakah Pak Prabowo itu tokoh bangsa ya negarawan? Agak sulit saya katakan itu gitu loh. Ini bukan persoalan saya membatasi keinginan orang. Reinhardt juga boleh dong maju sebagai cawapres atau capres. Silakan saja kan itu. Tapi pada batasan-batasan yang seusia-usia seperti mereka itu kan harus bisa lebih memikirkan lebih matang ke depan seperti apa gitu loh. Nah, saya melihat itu bahwa Pak Prabowo berapa tahun? Udah 15 tahun, besoknya 20 tahun. Ya. Nah, kita publik melihat ya, bukan saya mengatakan loh, masyarakat, apakah ini untuk kepentingan bangsa, untuk pengabdian, atau untuk hasrat pribadi politik? Silakan masyarakat ditanya. Kan gitu. Saya tidak akan menjawab itu. Masyarakat bertanya itu. Kan gitu ya. Kita persilakan kemudian nanti yang menonton untuk menilai sendiri soal itu. Tapi Bang Adi Praetno mungkin ada tanggapan dari Anda, Bang Adi. Ya, semua orang memang punya argumen lah soal ukuran negarawan tak negarawan itu. Tapi saya mau fokus ke tema dialog kita lah, Reinhardt. Ketimbang maksa-maksa untuk jodohin antara Prabowo dan Ganjar Prabowo, udahlah tarung aja kok. Karena kalau kita bilang Jokowi sangat mungkin minta Prabowo misal jadi orang nomor 2, kan pendukungnya tersinggung, Mbak. Udah masuk aja lah barang. Toh kekuatan politiknya udah hampir sidratul muntaha kan, banyak dukungan politik di mana-mana. Apalagi Pak Ganjar Pranowo yang saya kira memang agak susah. Karena memang veto play-nya ada di Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu bagi saya di berbagai kesempatan, sejak awal sudah saya sampaikan bahwa soal 2 poros ini ya sampai kiamat pun agak sulit, Bang. Jadi kalau kita menggunakan bahasanya Karl Marx, ini gagasan dan diskusi yang sangat utopis gitu ya. Enak dibicarakan, enak didiskusikan, sulit diwujudkan. Dan sangat sulit untuk diewajawantahkan. Kalaupun toh ada pertemuan antara Megawati Soekarno Putri, Jokowi dan Prabowo Subianto, saya kira juga nggak ada garansinya. Kalau kemudian yang dibicarakan itu adalah narasi kebangsaan, diskursus bagaimana pentingnya sustainability development, nggak ada soal. Tapi itu kan nggak menarik jadi pembicaraan publik. Yang ditunggu oleh publik kalau 3 sosok kunci ini bertemu, bicara soal siapa pasangan capres dan cawapres. Kalau bicara tentang kebangsaan, IKN lanjut, infrastruktur, bagaimana tentang investasi, orang nggak nunggu itu bisa by Zoom, bisa telepon-teleponan, nggak ada soal. Karena dalam konteks itu tidak ada persoalan. Kan yang menjadi persoalan adalah ketika ada upaya untuk menyatukan 2 tokoh besar ini, gitu ya. Siapa yang mempertemukan? 3 elit kunci. Kapan ketemu? Bicara dari hati ke hati. Kenapa 2 poros ini menjadi relevan? Karena tahun lalu, dalam tanda kutip, kan muncul fenomena orang-orang di sawah itu ketika Jokowi ngajak Prabowo dan Ganjar. Dari situ kemudian ditafsirkan secara umum, bahkan banyak info A1 ke Bung Raihat dan kawan-kawan media. Ini adalah suasana hati Jokowi. Ada keinginan yang memang ingin menduetkan. Kenapa begitu? Kalau 2 kekuatan besar ini bergabung, ya sorry itu saya tanpa mendahului kehendak Tuhan, pemilu sudah selesai. Bang Jarod gitu, Bang Nofrizon gitu, dan para pendukung Ganjar dan Prabowo tinggal ukur jas, Pak. Udah kelihatan siapa pemenangnya. Bahkan saya agak sedikit ekstrim, merem saja menang ini barang. Karena kalau dihitung kalkulasi politiknya, gabungan antara Ganjar dan Prabowo dan Ganjar, 75%, Mbak. Hanya kiamat yang bisa menghentikan kekuatan politik ini. Tapi rasa-rasanya menduetkan keduanya, bicara soal siapa yang nomor 2, kan sensitif. Dianggap takut mendowngrade, dianggap takut tidak sopan, dianggap takut merendahkan. Bagi saya kalau itu konteksnya, sudah ini diskusi. Udah maju masing masuk. Udah maju aja. Amin maju, Prabowo maju, Ganjar maju. Amin terjengkal. Kenapa? 1 poros dong. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda mengatakan bahwa kalau 2 poros ini sulit ya? Sulit. Apalagi meleburkan antara 2 poros koalisi Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Kenapa Subianto. saya sebut sulit? Ini pandangan kita orang umum, bukan elit partai ya, bukan faktor determinan yang memutuskan soal siapa yang nomor 1 dan nomor 2, Reinhardt. Tapi elit, sorry itu saya harus kita katakan, susah untuk kita jangkau manuver politiknya. Kalau dulu kita boleh berharap kan kira-kira begitu, PKB sama Prabowo ini kan belum pernah punya pengalaman politik, semacam ada rekonsiliasi di antar pendukungnya. Loh ini sebulan 16 hari ditinggal, Pak. Siapa yang kemudian tidak berharap PKB dan PKS sejak awal itu berkoalisi dengan koalisi semut, tiba-tiba cuman cintanya seumur jagung, pindah PKB dengan Gerindra, Bos. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, elit ini kalau soal konfigurasi politik, bicara tentang kandidasi pilpres, itu seringkali tidak mendengarkan suara-suara publik, suara netizen, bahkan suara-suara lembaga survei, apa itu kan, nggak penting. Oleh karena itu, karena ini elit yang memutuskan, tidak ada komunikasi langsung dengan publik, ya saya kira apapun bisa terjadi, Pak. Siapa yang bisa menyangka Prabowo Subianto
10 tahun berturut-turut menjadi rivalnya Jokowi, gitu ya, hampir membelah negara ini gara-gara pilpres, tiba-tiba menjadi partner, jadi pembantu, kemudian jadi Menhan, Pak. Ini kan hanya elit yang bisa menjelaskan ini. Semua survei yang kita lakukan sepanjang beberapa tahun yang lalu itu deny, menolak Prabowo menjadi bagian dari Jokowi. Ini dua kolam raksasa yang memang sulit untuk disatukan. Tapi lama-kelamaan kok ini barang cocok, bahkan harus diakui Prabowo itu kan ya mengidentifikasi dirinya paling Jokowi saat ini. Bahkan melebihi Bang Jarod gitu loh ya. Saya belum nemu itu ada foto Pak Jarod misalnya dengan Pak Jokowi, nggak ada itu. Lebih Mas Ganjar juga. Apalagi Mas Ganjar, yang lebih banyak memang foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal satu partai yang mungkin sering kali bicara, lebih gampang berkomunikasi dan seterusnya. Nggak ada jarak dalam konteks itu. Ini yang saya sebut politik elit seringkali nggak match dengan suara-suara publik yang kemudian muncul di belakang. Saya ke Pak Jarod. Silakan Pak Jarod, mungkin ada pandangan yang lain. Dan juga ini kan terakhir ya, segmen terakhir. Bagaimanapun kalaupun nanti 3 poros yang maju, ujungnya kan kemungkinan besar juga ada kemungkinan menjadi 2 poros lagi begitu ya. Kalau kemudian tidak ada yang melebihi 50% plus 1. Bagaimana Pak Jarod melihat ke depan seperti apa? Makanya kita ini fokus. 2 poros, 3 poros, kita tuh fokus untuk 1 putaran selesai. Itu fokusnya ya. Dan Pak Ganjar mempunyai prasyarat untuk itu, untuk bisa memenangkan satu putaran. Ya, apapun itu syaratnya ya. Dilihat dari apapun juga tadi, track recordnya, kemudian kesehatannya lebih prima. Karena memimpin Indonesia itu, jadi presiden Indonesia itu berat, Bos. Besar sekali Mas Hadi. Physically. 275 juta. Sekian ribu pulau. Lihat gak Pak Jokowi itu? Ya aduh, keliling terus. Ini membutuhkan fisik yang prima. Makanya Pak Jokowi bilang, untuk bisa mempercepat apa yang dia capai, itu butuh stamina. Bukan lari sprint ini, maraton. Iya toh, lari maraton ini butuh stamina ini. Dan ini Mas Ganjar punya. Yang ketiga adalah beliau ini didukung oleh keluarga inti yang kuat. Bagaimanapun seorang pemimpin itu juga ditentukan dari rumah, Mas Hadi. Tenang atau tidak, rumah kecil. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya bisa memberikan penguatan, motivasi, kan begitu ya. Ketika dia pulang ke rumah capek gitu ya, kemudian diterima dengan hangat oleh keluarganya, itu memotivasi untuk dia akan lebih itu lebih semangat untuk membangun. Itu misalnya. Kemudian dari sisi proses regenerasi, dari sisi usia, mohon maaf ya, belum lagi dari sisi track record gitu ya, dan kemudian visi. Jadi begini, ini pemilihnya kan banyak kan anak muda ya, dan sebagian besar itu tinggal di kota, ya. Tinggal di kota, dan Pak Ganjar itu lebih bisa mudah diterima komunikasi dengan anak muda, generasi Z dan generasi Y, gitu ya. Ini mudah diterima, makanya mau 2 poros kayak 3 poros kayak kita akan maksimal bersama dengan P3, dengan Perindo, dengan Hanura dan seluruh komponen rakyat untuk 1 putaran selesai. Dan yang diuntungkan ini adalah bangsa, kita bisa efisien lebih dari 14 triliun, dan kita punya jeda waktu kira-kira 8 bulan untuk bisa melakukan konsolidasi ya pasca pemilu ya, sehingga masa transisi antara Pak Jokowi dengan penerusnya Pak Ganjar itu bisa mulus. Tap gitu. Jadi orientasinya ke situ, Reinhard. Orientasinya adalah memenangkan 1 putaran dan menyiapkan visi misi bagi Pak Ganjar begitu ya, untuk menghadapi apapun pertarungan politik ke depan ya. Untuk kepentingan bangsa dan negara yang sebenarnya. Yang sebenarnya, oke. Terakhir saya ke Gus Nusron, berarti apapun poros-porosan yang akan tercipta ke depan, dinamika ke depan, Anda juga meyakini hal yang sama bahwa siap untuk menghadapi Pilpres ya dari kubunya Pak Prabowo Subianto, Gus? Mau 2 poros, mau 3 poros, mau 1 putaran kelar, mau 2 putaran kelar, ya tidak ada pilihan lain, memang harus kita hadapi. Dan kami yakin pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 nanti, Presiden yang dilantik oleh MPR adalah Bapak Prabowo Subianto. Gitu aja.
Oke, baik. Kita akan tunggu nanti bagaimana dinamikanya ke depan dan rakyat juga yang akan memilih ya. Kira-kira begitu untuk siapa yang akan memenangkan dan bagaimana kemudian komposisi poros koalisi ke depan. Terima kasih banyak waktunya Gus Nusron bergabung lewat Zoom. Pak Jarod terima kasih banyak. Bang Boyka terima kasih banyak. Bang Adi Praetno terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana dinamika politik sampai dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih.